Baik saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas waktu yang kita luangkan pada siang hari ini untuk memulai katekesi bersama. Sebelum itu, saya meminta satu orang untuk mengangkat doa pada siang hari ini. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Kami berkumpul bersama untuk mengikuti katekesi. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah dan duduklah bersama kami agar katekesi ini berjalan dengan lancar. Akan nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita membuka kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita baca bersama-sama. Kasihanilah musuhmu, Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga padanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang dosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca ulang ayat yang terkesan dalam diri kita, cocokkan dengan pengalaman kita, dan hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, apabila sudah mendapatkan ayat yang cocok dengan pengalaman kamu, dan sejenak untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara kepadamu. Baik saudara-saudara terkasih, apabila sudah mendengarkan yang berbicara kepada kamu, saya persilakan untuk menceritakan pengalaman yang sudah Anda dapatkan. Baik, saya terkesan dengan ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Contohnya itu seperti jika ada teman yang minta barang dari saya, tapi pas dia sudah ambil, tapi nanti saya tidak minta kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Terima kasih atas pengalaman yang sudah diceritakan. Ketika kita sudah meminjamkan barang kepada orang lain, kita tidak perlu meminta kembali. Baik, apakah masih ada yang ingin bercerita? Saya persilakan. Saya sini saya terkesan dengan kata kasihanilah musuhmu. Dalam kata ini Tuhan berbicara kepadaku
untuk kasihan musuh. Tetapi dalam perbuatanku jarang sekali mengasihi musuhku. Ketika orang berbuat jahat kepada saya jarang sekali membalasnya dengan kebaikan, tapi membalas dengan kejahatan juga. Tapi dalam bacaan ini, dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang kasihan musuh, sini membuat saya sadar bahwa setiap perbuatan orang yang membuat jahat kepada kita jangan hanya membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Leto yang sudah menceritakan pengalaman. Baik, dari ayat ini, Saudara Leto harus belajar untuk mengasihi musuh. Baik, apakah masih ada yang ingin bercerita? Saya persilakan. Baik, dari saya terkesan dengan kata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Baik, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi dia agar ia cepat sadar dan tidak memusuhi kita lagi. Baik, terima kasih Saudara Ivo yang sudah menceritakan pengalamannya. Dari ayat yang Saudara Ivo terkesan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa kepada musuh-musuh kita. Baik, saudara-saudara terkasih, setelah kita membaca, merenungkan dan menceritakan pengalaman, kita akan merencanakan kerja bakti untuk sebagai pengampunan atas dosa yang kita perbuat. Jadi, menurut saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Kerja bakti. Kita kerja bakti di pos masing-masing. Baik, setelah kita merencanakan aksi nyata yang akan kita laksanakan, mari kita tutup katekesi kita pada hari ini dengan doa spontan melalui ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Baik, saudara-saudara terkasih, setelah kita membaca, merenungkan dan menceritakan pengalaman kita sehari-hari, perbuatan yang telah kita lakukan sehari-hari, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami turun ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan katekesi pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kami dengarkan, curhatan dari hati masing-masing, dapat merubah diri kami untuk saling mengasihani musuh kami dan mendoakan musuh-musuh kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terangkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti katekesi pada hari ini. Dengan itu saya mengajak salah satu teman untuk mengangkat kesempatan. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang ya Tuhan, kami akan mulai dengan katekese pada siang hari ini. Semoga apa yang akan kami bacakan, kami renungkan dan kami sharingkan dapat bermanfaat bagi diri kami. Hanya ini saja doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita melihat Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 25. Mari kita baca bersama-sama. Hal Kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau gembung,
namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita ini sejenak untuk baca dalam hati. Setelah membaca, mari kita ini sejenak untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk teman-teman yang terkesan dengan ayat-ayat, bisa kaitkan dengan pengalaman untuk bercerita. Saya sini saya terkesan dengan kata kasihilah musuhmu. Dalam kata ini Tuhan berbicara kepadaku untuk kasihilah musuhmu. Tetapi dalam perbuatanku sehari-hari jarang sekali mengasihi musuhku. Ketika orang berbuat jahat kepada saya jarang sekali membalasnya dengan kebaikan, tapi membalas dengan kejahatan juga. Tapi dalam bacaan ini, dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang kasihilah musuhmu, sini membuat saya sadar bahwa setiap perbuatan orang yang membuat jahat kepada kita jangan hanya membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Sekian. Baik, terima kasih saudara Leto yang sudah menceritakan pengalaman. Baik, dari ayat ini, saudara Leto harus belajar untuk mengasihi musuh. Baik, apakah masih ada yang ingin bercerita? Saya persilakan. Baik, dari saya terkesan dengan kata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Baik, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi dia agar ia cepat sadar dan tidak memusuhi kita lagi. Baik, terima kasih saudara Ivo yang sudah menceritakan pengalamannya. Dari ayat yang saudara Ivo terkesan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa kepada musuh-musuh kita. Setelah kita merenungkan ayat-ayat ini, kita merencanakan aksi nyata. Membuat apa? Kalau dari saya, kita kembali kepada pos masing-masing. Sekarang kita berdoa secara spontan dalam hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami pada kesempatan ini untuk merenungkan hal-hal yang kami khawatirkan baik pada hari ini dan untuk hari esok. Hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiran semua saudara-saudari telah meluangkan waktu pada sore hari. Pada kesempatan ini kita akan melakukan katekesi bersama. Sebelum kita melakukan katekesi bersama, saya memberikan tugas kepada petugas untuk melakukan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, terangi kami agar dapat memahami sabda-Mu dan ajaran iman kami dengan benar. Bantulah kami agar apa yang kami pelajari dapat menumbuhkan kasih kami kepada-Mu dan sesama, serta menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
perhatian. Marilah kita hening sejenak untuk menghadirkan Tuhan dalam hati kita. Panggilan Tuhan dalam hati kita dengan suara hati. Panggilan Tuhan seperti apa? Tuhan datang. Tuhan datang. Selama 3 kali. Saudara-saudara terkasih, marilah bersama-sama membuka kitab suci Injil Yohanes bab 16 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah kita membaca bersama-sama. Bertekun, Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masing-masing membaca ayat tadi secara berulang dan membawakan ayat yang terkesan dalam hati kita dan mendengarkan suara Tuhan yang bisikan kepada kita. Marilah kita hening sejenak untuk membacakan ayat. Tiga ayat saudara yang terkesan, marilah semua hening sejenak untuk merenungkan ayat yang terkesan itu dan hening sejenak untuk mendengarkan pesan atau suara Tuhan kepada kita. Jika ada ayat yang terkesan yang membuat hatimu untuk dapat berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, bisa akan sharingkan untuk kita renungkan bersama. Dari saya terkesan dengan ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kegunaan. Contohnya itu seperti jika ada teman yang minta barang dari saya, tapi pas dia sudah ambil, tapi nanti saya tidak minta kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Terima kasih atas pengalaman yang sudah diceritakan. Ketika kita sudah meminjamkan barang kepada orang lain, kita tidak perlu meminta kembali. Baik, apakah masih ada yang ingin bercerita? Saya persilakan. Dari saya, sini saya terkesan dengan kata kasihilah musuhmu. Dalam kata ini Tuhan berbicara kepadaku untuk kasihilah musuhmu. Tetapi dalam perbuatanku sehari, jarang sekali mengasihi musuhku. Ketika orang berbuat jahat kepada saya jarang sekali membalasnya dengan kebaikan, tapi membalas dengan kejahatan juga. Tapi dalam bacaan ini, dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang kasihilah musuhmu, sini membuat saya sadar bahwa setiap perbuatan orang yang membuat jahat kepada kita jangan hanya membalas dengan kejahatan, tetapi membalas juga dengan kebaikan. Sekian terima. Baik, terima kasih Saudara Leto yang sudah menceritakan pengalaman. Baik, dari ayat ini, Saudara Leto harus belajar untuk mengasihi musuh. Baik, apakah masih ada yang ingin bercerita? Saya persilakan. Baik, dari saya terkesan dengan kata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Baik, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi dia agar ia cepat sadar dan tidak memusuhi kita lagi.
Baik, terima kasih Saudari Ivo yang sudah menceritakan pengalamannya dari ayat yang Saudari Ivo terkesan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa kepada musuh-musuh kita. Baik, saudara-saudara, terima kasih. Setelah kita membaca, menceritakan pengalaman yang kita alami, ini sekarang kita masuk dalam aksi nyata. Aksi nyata dari pertobatan kita dalam katekesi kita ini, apa yang kita lakukan? Baik, dari saya, mungkin kita kembali kepada pos masing-masing. Saya setuju dengan kita ini kan sudah ada tugas masing-masing. Kita kan setiap orang ada yang memiliki pos kerja setiap hari Kamis, hari Senin dan Kamis. Jadi kita setuju untuk kembali kepada pos masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita sebelum kita menutupi katekesi kita ini, marilah kita masing-masing menyampaikan doa dan permohonan kita dalam hati. Terima kasih ya Tuhan atas firman dan firman-Mu berkatakan bertekun. Seringkali kami tidak bertekun dalam sesuatu, baik dalam kuliah atau kehidupan kami sehari. Kami mohon utusan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun dalam melakukan segala aktivitas kami dalam berkuliah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.